Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau kasih tutorial buat teman-teman yang misalkan mau menjalankan emulator BlueStack di PC. Misalkan tidak jalan ya teman-teman, juga saya mau coba BlueStacknya. Nah, ini BlueStacknya sudah saya install. Ini saya pakai BlueStack 5. Kita klik. Nah, ini bacaannya seperti ini teman-teman. Enable hardware virtualization. Virtualizationnya belum diaktifkan di BIOS-nya si HP. Jadi kita harus masuk ke BIOS dulu ya teman-teman. Jadi kita start lalu restart. Nah, kalau untuk HP dia tombolnya untuk masuk ke menu ya, ke menu BIOS, ke menu boot, lalu ke semuanya lah, segala macam settingan itu di escape ya. Jadi pas restart kita tekan escape, di situ banyak pilihan, nanti kita tinggal pilih F1 sampai F10 ya. Nah, kita belum restart ya, restart dulu sebentar, update dulu. Oke, ini sudah masuk, kita pencet escape ya teman-teman, escape, dan di sini ada pilihannya. Nah, ini dia pilihan untuk BIOS ya, HP HP berapa nih, HP 280K3 ya. Nah, di sini ada pilihan F1, F2, F9, F10, S11 dan 12. Kita masuk BIOS, ke pencet tekan F10. Lalu kita masuk ke security. Lalu ke mana nih ya? Mana nih? Device security coba. Nah, di sini bukan. Ini kita pilih dulu guys. USB security bukan. Mana ya? Sistem security. Nah, ini dia. Nah, nih virtualnya nih, virtualization teknologi VTX VTD itu masih disable. Jadi kita harus klik di enablein pakai spasi kalau di PC ya, di spasi. Jadi enable kan, enable, disable, enable, disable. Nah, kalau udah F10 di accept ya, F10. Nah, untuk memastikannya kita pencet lagi. Nah, itu enable ya, udah F10. Lalu kalau sudah kita save di file, lalu save and change and exit. Yes. Nah, kita restart kembali. Nah, untuk kalau misalkan install ulang pakai flash disk, itu kita bisa pilih F9 ya teman-teman, F9. Oke, ini udah masuk ke Windows. Saya install Windows 11. Dan RAM-nya juga nih saya pilih 32 GB DDR4 ya. Nah, jadi emulatornya satu emulator saya nanti untuk 2 GB. Jadi misalkan 2 GB ada 10 emulator, jadi ada 20 GB ya. Jadi masih ada spare 12 GB lagi untuk jaga-jaga aja. Dan untuk CPU-nya kita pakai balance aja ya, jadi seimbang. Kalau misalkan gak dipakai, emulator akan diam gitu, segitulah pokoknya teman-teman. Oke, ini udah masuk ya, sudah masuk. Kita coba BlueStack-nya. BlueStack-nya nih kita pakai yang multi ini aja nih, manager. Jadi baru satu sih saya installnya karena saya baru install ulang juga. Nah, ini ada tanda seru. Nah, semoga bisa ya, bismillah. Udah bisa nih, insya Allah bisa. Ini lagi dipanggil aja nih. Nah, ini dia motornya. Nah, ini saya langsung rubah dulu. Ini kan potret, ini masih bawaan dari si BlueStack-nya. Jadi kalau misalnya kita install BlueStack itu bawaannya satu yang landscape ya. Jadi kita harus rubah lagi. Tergantung sama kebutuhan kita. Saya biasanya pakai potret dulu. Nanti kalau misalkan install aplikasi, game dan lain-lain, itu saya baru landscape. Nah, ini CPU-nya saya 2, memori kan juga. Ini performanya kita balance aja. Lalu ini harus di restart dulu. Jadi setiap ada perubahan restart lagi gitu teman-teman. Penting ini sudah muncul. Jadi misalkan teman-teman ada keluhan tidak bisa buka emulator BlueStack,
Android atau VirtualBox atau ya pokoknya virtual machine lah yang ada di Windows itu, kita harus lari ke BIOS dulu untuk di enablein si virtualization-nya tadi. Ini udah, kita masuk lagi nih, displaynya saya pakai yang portrait aja. Nah, ini di restart lagi ya teman-teman. Nah ini nanti bisa teman-teman bisa di cloning ya, jadi ini cloning bisa sampai 10 sampai 15, itu tergantung sama speknya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita nggak lihat resource atau spek dari kita ya. Jadi harus lihat RAM-nya, CPU-nya berapa core, lalu harddisknya juga harus dilihat ya. Jadi jangan asal 15 saya install BlueStack, wah jangan, nanti bisa ngehang teman-teman. Nah ini dah, nah ini udah kecil dia. Kita ini lagi, masuk lagi, displaynya sudah, lalu grab. Saya biasanya langsung fontnya tuh saya pakai yang ini aja lah, dari pertama nih, ROG contoh ya. Ya oke, kalau ini nggak perlu restart dia langsung aja. Ini baru di install ulang Windows 11, jadi harus diupdate dulu nih biar nggak lemot, karena ini agak lemot dia karena ada driver yang belum terbaca ya, atau belum diupdate drivernya, jadi harus diinstal, harus diupdate dulu all. Oke teman-teman, ini sudah masuk ya. Tadi ya, saya pause dulu karena saya rubah tema dulu nih biar agak gelapan dikit, jadi nggak terlalu mantul ke handphone ya teman-teman. Nah ini sudah masuk ke satu BlueStack-nya. Ini nugget ya, nugget 32 GB. Kalau mau misalkan tambahin, kita tinggal pencet yang ini tinggal instant, lalu nanti ada pin. Ini lagi update teman-teman, sabar ya, ini lagi update dulu nih Windows-nya. Oke teman-teman, nih kalau misalkan kita mau nambah emulator Android-nya di PC, itu tinggal pencet ini aja nih, instance, lalu mau clone tuh berarti BlueStack sebelumnya kita cloning. Nah misalkan nih kita clone, nah BlueStack yang tadi nih yang pertama itu kita clone, atau mau baru lagi. Kalau mau baru lagi, jadi nanti dia buat folder kembali. Nah ini mau nugget bisa, kalau nugget berarti kita tinggal next aja, nggak perlu download lagi. Tapi kalau misalkan mau nuggetnya yang 4 bit, nah itu kita harus download dulu OS-nya ya. Jadi OS-nya kita download dulu, lalu nanti ada beda versi. Nah misalkan contohnya kita download dulu nih, next. Nah, ini select-nya misalkan core-nya mau 2 core, lalu ininya memorinya karena ini gede ya, 2 GB aja, resolusinya portrait, ini balance aja, lalu download. Nah ini lagi di download nih. Nanti kalau misalkan mau lagi tambahin lagi, oh ini belum bisa, ini download dulu sampai selesai, nanti baru ntar muncul lagi. Jadi BlueStack-nya ada 2, nanti kita tinggal lihat memorinya di sini nih, task manager dia ngabisin berapa memori ya. Ini BlueStack mana, BlueStack. Nah ini BlueStack yang satu nih yang udah jalan running, dia memorinya habis cuman berapa nih, 135 mega ya. Ya dia ngabisin ini 135 mega, jadi masih normal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 10 berarti baru 1 gigaan ya. Nah 1 gigaan pakai sama BlueStack-nya misalnya ada 10 giga, 11 giga lah, itulah perhitungan kasarnya ya teman-teman. Tapi nanti pasti akan berubah-ubah ya, tergantung aplikasi yang kita buka di BlueStack-nya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, nah ini lagi download ya. Sepertinya cukup sekian tutorial cara mengatasi tidak bisa membuka emulator Android atau BlueStack ya di PC. Jadi kita harus enablein si virtualnya di BIOS ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin PC seperti ini dengan budget 2 juta dengan speknya sudah Core i5 Gen 6, lalu RAM-nya 32 GB, harddisknya 500 GB. Nah ini tinggal tambahin SSD aja sama VGA aja teman-teman ya. Sekitar kalau nambahin SSD itu yang 128 paling 250, VGA yang second kalau yang baru itu 500-an, kalau yang second sekitar 300-an lah ya teman-teman ya. Nggak usah gede-gede, yang penting RAM-nya udah gede, pasti nanti share
RAM-nya. Kalau udah, ini belum saya update OS-nya, nanti kalau udah share RAM-nya, ini udah share RAM-nya nih, udah saya update, jadinya dapat 16 GB ya, dari 32 GB RAM-nya kita udah langsung dapat 16 GB ya teman-teman. Nah itu besar kan teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan tambah VGA lagi, VGA nya 2 GB atau 4 GB bakal gede lagi lah ya. Intel HD nya dapat 16 GB, VGA eksternal AMD atau Nvidia dapat 4 GB. Wah mantep dah, bisa jamin main game puas lah teman-teman, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya tutorialnya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti saya sertakan nih pembelian PC ini di deskripsi, biar teman-teman langsung check out aja tanpa ragu-ragu ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.